Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas kudrah dan iradah Allah. Malam ini kita masih diberikan usia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap langkah, waktu, tenaga, pikiran yang kita korbankan menjadi pemberat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, insya Allah kajian kita akan sama-sama mengkaji tafsir dari surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat ini dinamai surat Al-Ma'un, diambil dari ayat terakhir dari surat ini, yaitu yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din, yaumul jaza wal hisab? Maksudnya adalah din di sini hari pembalasan dan hisaban. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang mereka lalai dari salatnya. Allazina hum yuraun, mereka riya dalam salatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan selalu menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu terjemah bebasnya. Nah, surat ini adalah surat ke-107 dari susunan mushaf, dan kata para ulama tafsir, surat ini termasuk kategori surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan oleh Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi masih tinggal di Mekah atau pada periode Mekah. Nanti kalau surat-surat itu turun pada periode Madinah atau ba'dal hijrah, setelah Nabi hijrah, maka surat itu disebut Madaniyah, walaupun surat itu turunnya di Mekah. Seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Nah, ayat itu disebut Madaniyah, padahal ayat itu turunnya di Mekah pada saat Nabi sedang haji, ketika sedang wukuf di Arafah, hari Jumat ba'dal asri, ba'da asar, turun surat ayat itu, surat Al-Maidah ayat 3 itu. Tetapi karena periode Nabi saat itu sudah hijrah ke Madinah, maka surat itu disebut dengan Madaniyah. Nah, ini surat termasuk kategori Makkiyah. Nah, kalau kita pahami surat ini, maka surat ini mengandung 6 hal. Isi kandungan surat ini ada 6 hal yang diingatkan oleh Allah. Pertama, Allah mengingatkan tentang ciri-ciri, sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Kata Allah, ara'aita, tidakkah kamu melihat? Dalam tafsir disebutnya hal alimta atau hal arafta. Apakah kamu mengetahui?
apakah kamu memahami? Kalau Allah mau menyampaikan sesuatu diawali dengan pertanyaan ara'aita, ini menunjukkan perkara yang akan disampaikan itu sangat penting. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengetahui yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din. Ad-din itu secara bahasa atau secara umum itu bermakna agama. Agama itu apa? Agama itu adalah an-nidhamul ilahi fil hayati dunya. Definisi agama itu adalah sistem Allah atau aturan hukum Allah fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Yang tujuannya supaya kita mentauhidkan Allah, mengimani bi'sah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani yaumul jaza' wal hisab, hari pembalasan dan hisaban. Itu tujuan kita beragama. Jadi kalau kita beragama, kita tidak yakin terhadap yaumul jaza' wal hisab, hari pembalasan dan hisab, itu bukan agama. Karena tujuan kita beragama itu agar kita yakin dan percaya bahwa hidup ini satu saat akan ada akhirnya. Kapan akhir? Akhir kehidupan kita itu yaumal akhir, pada hari terakhir, yaitu yaumul jaza wal hisab. Nah, maka yang masyhur di kalangan para ulama tafsir mengartikan ad-din itu adalah yaumul jaza wal hisab. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu yang merajai hari ad-din. Apa yang dimaksud hari ad-din itu? Yang disebut dengan Yaumuddin adalah yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari hisaban. Ayat ini semakna dengan surat As-Saffat ayat 16 sampai 17. Aiza mitna wa kunna turaba, apakah apabila kami telah mati, wa kunna turaba, dan kami sudah menjadi tanah. Jadi secara umum kita ini akan jadi tanah, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Siapa mereka? An-nabi, para nabi. Asy-syuhada, para syuhada. Mungkin juga orang-orang soleh. Ada hadis yang mengatakan jasadul anbiya la tu'kalut turab. Jasad para nabi itu tidak akan dimakan tanah. Jadi kalau sekarang kuburan-kuburan nabi dibongkar, insya Allah masih utuh. Tapi bahaya, bisa timbul kemusyrikan. Makanya dijaga kuburan nabi di Madinah itu, dijaga pakai pagar besi, ada askar. Karena khawatir nanti ada yang membongkar. Jasad nabi itu tidak akan hancur. Jangankan jasad nabi, jasad para syuhada itu tidak akan hancur. Dan ini pernah terbukti ketika Maqbarah Uhud terendam banjir. Nampaknya para sahabat yang gugur di medan Uhud waktu itu dikuburnya dangkal. Begitu terendam banjir muncul, dan itu masih utuh. Itu salah satu di antara rahmat Allah menyelamatkan jasad orang-orang tertentu. Tetapi secara umum kita ini akan menjadi tanah. Inilah yang membuat ragu orang-orang kafir terkait dengan Yaumiddin. Kata orang kafir, aiza mitna, apakah bila kami mati nanti, wa kunna turaban, dan kami sudah menjadi tanah, wa izoman, bahkan tulang belulang yang sudah rapuh, dikepal saja hancur, a inna lamab'usun, apakah kami akan dibangkitkan? Kemudian awa abaunal awwalun, bagaimana dengan bapak-bapak kami yang sudah meninggal lebih dulu? Dari Nabi Adam, dari dulu yang sudah meninggal ribuan tahun, ratusan ribu tahun, apakah mereka juga akan dibangkitkan? Padahal mereka sudah menjadi tanah. Nah, inilah pertanyaan orang-orang yang mendustakan agama. Maka Allah menurunkan jawaban kepada Nabi, betul, sebagaimana Allah menciptakanmu, padahal sebelumnya dulu kamu belum ada. Coba, bahannya belum ada, tapi tiba-tiba kita lahir.
Bagaimana bisa lahir? Nah, apalagi sekarang bahannya sudah ada. Dari apa? Kata Nabi, dari adnabu zanbin, dari tulang-tulang ekor kita. Dan ini sudah diteliti Pak oleh para ilmuwan. Ternyata dari tulang ekor kita itu ada satu zat, di situ ada satu jenis yang tidak bisa hancur dibakar api, tidak bisa hancur juga ditumbuk. Dan dari situlah manusia itu tersusun, yan butuh kamatan betul bako, dia akan tumbuh bagaikan tumbuh sayur-sayuran, keluar kaki, kepala, tangan, sempurna saja. Kemudian yang kedua, fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Jadi di sini dijelaskan sifat-sifatnya. Pertama, kata Allah, yang termasuk yukadzibu biddin, diantaranya yadu'ul yatim, orang yang suka menghardik anak yatim. Yang dimaksud dengan menghardik di sini adalah ketika anak yatim meminta bantuan atau sangat membutuhkan bantuan kita, tidak kita beri bantuan, dan bahkan diusir sekeras-kerasnya, diusir dengan bengis. Itu yang disebut menghardik. Jadi bukan memarahi. Kalau memarahi karena mendidik, boleh nggak? Boleh. Jangan mentang-mentang anak yatim, ngaji baung teu dicarekan. Jangan mentang-mentang anak yatim, dia melanggar hukum Allah, tidak dimarahi. Nah, kalau tujuannya tarbiyah, ketika sedang mendidik anak yatim, susah diarahkan, dimarahi, nggak apa-apa. Kalau tujuannya litarbiyah, untuk mendidik, untuk mengarahkan. Ketika anak yatim melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar hukum di sekolah, melanggar ketentuan di masjid, dimarahi, tidak apa-apa. Karena yang dimaksud yadu'ul yatim itu tidak mengurus, tidak memenuhi kebutuhan mereka, bahkan ketika mereka datang meminta, orang itu mengusir. Ini yang disebut yadu'ul yatim. Dan yatim itu, kata para ulama ahli bahasa, berdasar hadis-hadis Nabi SAW, adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Secara bahasa, setiap-tiap yang ditinggal itu yatim. Al-munfarid, yatim itu secara lughah itu al-munfarid, yang menyendiri. Atau setiap-tiap yang ditinggal itulah yatim. Nah, tapi secara khusus, yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, kalau binatang justru sebaliknya, yang ditinggal ibunya disebut yatim. Kenapa? Karena binatang makan jarang bareng dengan ayah. Ya. Domba gitu, bapak mau cari bibit domba, pergi ke Garut minta bibit, udah lepas dengan ayahnya. Nah, si domba itu akan terus dengan ibunya. Maka yatim binatang itu bila ditinggal ibunya, itu yatim. Karena ayah Rama begitu ngasih bahan langsung pergi begitu. Jadi kalau ada manusia ngasih bahan ke perempuan langsung pergi, itu binatang. Manusia tidak seperti itu. Ada konsekuensi, ya, harus bertanggung jawab, harus mendidik. Nah, yatim dalam konteks manusia adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Qoblal bulugh, sebelum dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, itu bukan yatim lagi. Bapak-bapak, udah yatim? Sudah yatim kan, sudah ditinggal ayah. Tapi kalau sudah dewasa, sudah bukan yatim lagi. Nah, ini berdasar sabda Nabi SAW. Kata Nabi, la yutma ba'dah tilamin. Tidak dikategorikan yatim apabila si anak itu telah ihtilam, telah mimpi basah, atau dia telah dewasa. Nah, bahkan kalau sudah dewasa, si anak itu harus diarahkan supaya dewasa.